pertanyaan-pertanyaan buat kasih solusi. Nah, pertanyaan yang pertama, sebagai pihak instansi pernah nggak sih mendengar tentang istilah trust issue? Oh, maksudnya instansi biro psikologi ini ya? Tentunya pernah sih. Pernah banget, karena banyak juga ya klien kita yang ada trust issue itu. Yang kedua, pernah nggak sih Ibu sebagai menangani kasus tersebut? Kalau aku pernah juga, tapi memang mungkin nggak semuanya ya, maksudnya nggak sesering itu juga gitu. Tapi kalau misalnya dikorek-korek gitu lebih lanjut, ada karena trust issue-nya gitu, ada beberapa lah klien gitu. Oke, baik. Yang ketiga, sebagai seorang yang pernah menangani kasus tersebut, ada berapa orang yang mempercayai Ibu sebagai tempat ceritanya? Tidak terhitung lagi, maksudnya aku nggak pernah ngitung. Banyak ya kayaknya. Maksudnya kalau untuk jumlahnya gitu sebenarnya aku kurang hitung sih, maksudnya kurang hitungnya, karena memang kan kita ngelayanin segera gitu kan, yang butuh memang langsung kita layanin aja gitu. Jadi kalau untuk jumlah mungkin ya lebih dari 5 sih ya, maksudnya lebih dari 5 dalam sebulan itu iya sih gitu. Yang keempat, apakah penyakit trust issue itu termasuk penyakit mental? Oke, nah ini yang perlu diluruskan. Trust issue itu sendiri kan sebetulnya kalau ditranslate kan sebenarnya adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Jadi itu bukan termasuk gangguan mental. Jadi bukan termasuk, nggak ada tuh di DSM. Kalau misalnya psikolog atau psikiater itu kan pakai DSM ya, buku diagnostik manual kita. Jadi kalau kita mau ngeliat gangguan mental, kayak misalnya ada orang berperilaku tertentu, kemudian kita mau diagnosa nih orang kenapa ya gitu, nama penyakit mentalnya itu ada di DSM. Nah, trust issue itu bukan gangguan mental gitu. Jadi dia itu cuma kayak istilah untuk menggambarkan masalah seseorang gitu. Jadi misalnya, oh nih orang kenapa ya kok kayaknya nggak percaya nih sama selalu nggak percaya sama laki-laki gitu misalnya. Jadi kalau misalnya mau menjalin hubungan romantis selalu menolak, nggak mau berkomitmen, pengennya cuma deket aja tapi nggak pacaran, nggak berkomitmen lebih lanjut. Nah itu kemungkinan ada trust issue gitu kan, itu diduga ada model trust issue. Mungkin dulu dia pernah dibuat kepercayaannya disia-siakan misalnya gitu ya. Jadi akhirnya membuat dia membentengi diri supaya jangan sampai nih aku terulang lagi yang seperti dulu gitu misalnya. Jadi makanya nggak percayaan sama orang gitu. Jadi jaga-jaga jangan sampai orang lain nanti aku udah percaya, aku udah cinta segala macam, pokoknya ditinggalin atau gimana. Nah itu itu cuma istilah. Trust issue itu cuma istilah bahwa ada isu trust nih, ada isu kepercayaan di dalam diri orang tersebut gitu. Tapi bukan gangguan mental gitu. Kalau gangguan mental itu sesuatu yang lebih spesifik lagi gitu, lebih spesifik lagi di jalannya apa aja tuh ada kriterianya gitu. Ini bukan gangguan mental. Oke, baik. Selanjutnya, sebagai ibu yang pernah menangani kasus tersebut, apa sih salah satu penyebab dia mengalami kasus seperti itu? Trust issue gitu. Kalau ada trust issue di seseorang, ya itu tadi ya, karena kan setiap orang itu kan tumbuh berbeda-beda ya di tengah-tengah lingkungan yang macam-macam gitu. Nah biasanya tuh yang mempengaruhi seseorang bisa jadi pribadi dia yang kayak sekarang nih gitu. Itu tuh banyak banget. Salah satunya misalnya dimulai dari komunitas terkecil, yaitu keluarga gitu. Di keluarga itu bagaimana aturan diterapkan, bagaimana pola asuh orang tuanya, gimana sih orang tua yang ngasuh dia nih, ngajarin dia tuh di rumah kayak gimana modelnya, karena kan banyak orang tua modelnya juga beda-beda. Nah terus itu mempengaruhi gimana cara dia, gimana pribadi dia sekarang gitu. Terus kemudian juga pengalaman kayak misalnya dulu tuh ada pengalaman traumatis kayak yang pernah dia rasakan, atau ada pengalaman gak menyenangkan gak yang dia pernah terima gitu di dalam hidupnya dia. Itu pasti akan berpengaruh sama cara dia bersikap sekarang gitu. Kayak misalnya itu tadi, misalnya terutama untuk di spesifik di trust issue-nya itu misalnya dulunya nih udah pernah nih pacaran gitu ya misalnya.
Jadi misalnya dalam hubungan romantis gitu ya, percaya banget sama cowoknya, terus udah sayang banget, cowoknya juga mungkin memberikan sikap yang juga sama gitu ya, maksudnya meyakinkan nih bahwa dia kayaknya kok juga sayang aku dan segala macam. Tapi misalnya ternyata di tengah-tengah misalnya dia selingkuh gitu misalnya sama orang lain. Nah, kepercayaan yang udah dia kasih ke cowoknya kan hancur tuh, kayak dia jadi loh gimana sih katanya cinta, loh katanya sayang, tapi kok bersikapnya berkebalikan gitu kan. Nah, jadi kepercayaannya runtuh sehingga dia sakit hati banget, dia ngerasain emosi negatif yang banyak gitu ya, sedih, kecewa, marah dan segala macam, sehingga akhirnya ya namanya manusia ya, manusia itu punya namanya defense mekanisme pertahanan diri. Dia mau ngelindungi dirinya lagi, jangan sampai besok aku kena lagi nih sama yang model kayak begini gitu. Jadi aku akan jaga diriku sedemikian rupa supaya tidak terkena dibohongin lagi atau diselingkuhin lagi. Makanya misalnya jatuhnya jadi pilih-pilih orang, misalnya nggak mau pacaran sama sekali, setiap ada yang deketin langsung tolak, gitu tolak, dulu pasti buaya apa gitu ya misalnya ya. Padahal mungkin belum tentu gitu kan, tapi karena ada pengalaman seperti itu, ada trust issue-nya jadinya kena gitu, maksudnya artinya dia jadi ada masalah nih di kepercayaan sama orang. Terus misalnya yang kedua kayak tadi aku kasih contoh, misalnya mau nih deket sama orang segala macam, tapi kalau komitmen, kalau udah mulai mau ke arah yang lebih serius kayaknya enggak deh gitu, mulai mundur atau yang ghosting dan segala macam yang kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi trust issue karena dia merasa ada masalah di kepercayaan dia gitu, artinya bagaimana dia percaya sama orang itu ada masalah gitu, bahwa dia nggak pengen nih kayak gitu lagi, sehingga akhirnya dia membentengi diri dia dengan cara seperti itu kayak gitu. Jadi biasanya seperti itu ya kalau misalnya dalam tau gak sih kayak orang-orang yang kayak suka dibilang itu main aman gitu, kayak misalnya dalam relasi-relasi sama teman kayak gitu-gitu tuh, udah pernah diomongin nih di belakang gitu sama teman ini gitu misalnya, jadi nggak pengen lagi terlalu deket sama orang gitu. Misalnya nanti kalau aku terlalu deket sahabatan banget, ujung-ujungnya malah ditusuk dari belakang gitu misalnya. Jadi sekarang kalau sahabatan nggak usah deket-deket banget, nggak usah cerita-cerita yang hal-hal pribadi, misalnya nggak usah cerita-cerita sampai dalam, nanti dibocorin gitu. Nah, itu kan trust issue kan, karena dia punya masalah, udah pernah dihancurkan kepercayaannya, sehingga akhirnya membentengi diri gitu supaya jangan terjadi lagi nih kayak gitu. Itu sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, ketika seorang mengalami trust issue, apakah itu akan mempengaruhi mereka dalam hubungan relationship-nya? Nah, itu tadi yang mau jelasin sih, itu pasti berpengaruh banget di trust issue, karena itu tadi ya, maksudnya semua yang terjadi sama kita itu di masa lalu itu akan mempengaruhi kita sekarang gitu. Jadi kalau kita sekarang misalnya nih ya, kita misalnya masing-masing dicoba aja, misalnya Naila orangnya kayak gimana sih gitu sekarang nih, misalnya aku tuh orangnya misalnya nggak gampang percaya sama omongan orang, nggak mau iya aja, harus cari tahu dulu misalnya gitu ya. Ketika ada cowok yang ngajak kenalan, terus dia bilang misalnya iya aku tuh kerja di sini, gajiku segini misalnya gitu yang dia udah mulai membesar-besarkan. Nah, misalnya Naila tipe yang kayak wah harus cari dulu, googling dulu gitu, misalnya akun Facebooknya apa sih, akun Instagramnya apa sih, akun apa gitu, sosial medianya semua dicari dulu gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu tanda gitu ya, bahwa kita tuh nggak mau gampang percaya sama orang gitu. Nah, itu pasti berpengaruh ke relasi kita gitu. Kayak kalau saya pernah ada klien, dia itu pernah lihat orang tuanya itu jadi gimana ya, orang tuanya tuh kayak ada masalah tentang keuangan nih. Jadi kayak ibunya nutupin keuangan rumah gitu ya, rumah tangga. Jadi ini ceritanya keluarganya lumayan kaya gitu ya, keluarga lumayan berada. Kemudian jadi bapaknya itu selalu kasih uang, dibilangnya sama ibunya mau diputar, ceritanya katanya mau diputar buat usaha, buat apa gitu ya. Tapi kemudian uangnya hilang gitu kan, nggak tahu kemana. Ini usahanya katanya mau diputar, tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Ternyata dipakailah buat belanja, buat hedon gitu, buat apa, buat kebutuhan yang sebetulnya nggak perlu banget gitu ya, bukan kebutuhan pokok juga gitu, tapi kebutuhan yang misalnya beli hal-hal yang nggak penting lah, di kebutuhan tersier gitu ya.
Jadi kan itu sebenarnya uangnya harusnya bisa buat yang lain gitu kan, harusnya bisa buat sesuatu yang lebih pokok, yang lebih dasar. Tapi ini akhirnya jadi dipakai buat gaya, buat menunjang gaya hidupnya si ibu, gaya hidupnya anak-anaknya gitu ya. Nah si bapak merasa dibohongin gitu kan, katanya minta duit buat usaha segala macam, tapi ternyata tidak ada hasilnya gitu ya. Nah marah tuh ya, marah dan terjadi pertengkaran ya. Singkat cerita intinya anaknya lihat gitu ya, anaknya lihat, oh kalau kayak gitu, kalau cewek tuh berarti nggak bisa dipegang, dikasih pegang duit banyak gitu, nggak bisa tuh. Si anak jadi punya persepsi kayak gitu, ngelihat ibunya digituin gitu kan, ngelihat ibunya seperti itu. Karena gini loh, keluarga itu kan komunitas terkecil ya, maksudnya kelompok komunitas paling kecil yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita ketemu temen, ketemu siapapun di luar diri kita tuh pasti kita sama keluarga kita dulu gitu. Sehingga dinamika hubungan di dalam keluarga tuh pasti kita lihat banget. Apalagi ini keluarga bukan kita udah gede baru ada di keluarga itu gitu kan, kita dari kecil lihat, oh cara papa mama berkomunikasi tuh kayak gini, cara papa mama ngedidik kita tuh kayak gini, cara papa mama marahin kita tuh kayak gini gitu ya. Kita kan lama-lama tahu gitu kan, semakin besar. Nah anak juga lihat bagaimana bapak memperlakukan ibu, bagaimana ibu bersikap kepada bapak, itu pasti anak juga lihat gitu. Jadi ketika dalam kasus yang saya tangani ini, anaknya melihat gitu bahwa oh si mama nih dikasih duit sama papa tuh ternyata bisa nih dimain-mainin. Jadi kayaknya kalau cewek, jadi dia punya kesimpulan kalau cewek itu rasanya nggak bisa deh dikasih pegang duit banyak, pasti nanti akan boros, pasti nanti akan dibuang-buang dan ujungnya nggak ada hasilnya gitu ya. Nah dalam dia berrelasi sama orang lain, akhirnya itu jadi patokan dia nggak mau nih dibohongin kayak bapak gue nanti. Ini anaknya cowok by the way ya, jadi ketika anak cowok ini mau berrelasi sama orang gitu ya, bahkan ini sampai dia mau nikah gitu ya, sampai dia berumur lebih dari 30 tahun udah mau nikah, berarti udah dewasa gitu ya, udah menikah, dia selalu menjadikan itu pertimbangan. Setiap dekat sama cewek dia pasti lihat, ini cewek matre nggak, ini cewek kalau dikasih duit, dikasih kartu kredit gitu misalnya, atau dikasih kartu debit dipakai habis nggak, kayak gitu. Karena itu patokannya dia, gue nggak mau nih sampai gue kayak bapak gue dibohongin, duitnya dihabisin gitu kan, dia diporotin padahal sama istri sendiri gitu ibaratnya ya. Kayak gitu dia akhirnya jadi hati-hati banget tuh dalam memilih pasangannya gitu ya, karena dia tidak mau nanti dia ibaratnya dikibulin pasangannya gitu lah ya, dibohongin, akhirnya jadi duitnya diporotin segala macam, dia nggak mau. Jadi dalam PDKT-nya nih ya, kalau misalnya udah semakin tua kan mungkin akan semakin cepet gitu lah ya PDKT-nya, nggak kayak anak muda lagi. Dia pasti itu duluan yang dia lihat, nih cewek matre nggak ya, terus kalau dalam hal keuangan dia gimana ya. Bahkan tuh dia suka ngetes ceweknya gitu ya, ini kalau ngedate dia yang bayar mau gak ya ceweknya gitu. Jadi sampai kayak gitu karena ya itu tadi, dia nggak mau sampai dikibulin atau diporotin itu jadi masalah dia gitu, karena dia udah pernah lihat nih dampaknya kayak gitu ke bapaknya gitu. Jadi itu pasti banget mempengaruhi relasi dia, dan itu ibaratnya apa ya, jangka panjang ya, artinya nggak mudah tuh dia dengan udah kawin misalnya, ketemu nih ya sama cewek gitu yang dia rasa ini kayaknya orangnya nggak matre, orangnya baik tuh. Nah nggak mudah buat dia untuk akhirnya oke gue percaya penuh sama dia, nih semua duit gaji gue kasih lo gitu misalnya. Nggak akan mudah buat dia untuk benar-benar mempercayakan semua itu gitu. Tetap ada rasa khawatir, rasa-rasa yang dia takut jadi bohongin dan segala macam. Itu karena apa ya, karena pengalaman masa lalunya itu yang bertumbuh, dia pelajarin, dia simpulkan, dan akhirnya mempengaruhi cara dia bersikap gitu sampai dia gede, bahkan sampai dia tua gitu sekarang gitu. Kayak gitu sih. Selanjutnya, solusi apa yang biasa ibu berikan kepada seorang yang mengalami tradisi tersebut? Oke. Kalau solusi sebetulnya kalau dalam relasi gitu ya, dalam misalnya hubungan suami istri, relasi dalam romantis kayak gitu ya, yang sebetulnya saya sering sampaikan adalah yaitu tadi sih, maksudnya kita perlu observasi dulu, amati dulu gitu. Jadi pertama kita nggak bisa kontrol orang lain gitu kan, orang lain tuh nggak ada dalam kendali kita nih gitu. Kita udah berbuat kayak gimana pun, kalau orang lainnya tetap mau benci kita ya benci aja gitu kan. Kita
dia nggak bakalan baik sama kita gitu. Tapi kita yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan itu cuma diri kita gitu. Jadi ketika kita berrelasi sama orang lain, ya kita amatin dulu nih gitu orangnya ini seperti apa gitu, bagaimana dia kemudian menyikapi banyak hal. Kalau misalnya menurut kita kayak dia kayaknya misalnya nggak begitu udah diperhadapkan dengan berbagai situasi gitu, misalnya cara menangani masalahnya buruk dan segala macam, ya udah mungkin nggak bisa jalan gitu sama orang itu kan pasti kita yang akan ngerasain sendiri gitu ya. Terus udah gitu membuka hati, membuka diri pada segala kemungkinan, karena nggak bisa nih misalnya semua orang ngikutin kemauan kita gitu, atau misalnya semua orang baik sama kita tuh nggak mungkin pastinya gitu. Pasti akan ada momen-momen orang bohongin kita, orang bikin kita jadi bikin kita jadi sedih, bikin kita jadi terpukul. Itu pasti akan ada deh momennya, nggak mungkin, kita nggak bisa hindarin momen kayak gitu. Kita juga nggak mungkin hidup kita kayak bahagia aja selalu penuh dengan rezeki dan segala macam, itu kayaknya nggak mungkin deh. Pasti akan ada masa-masa kita jatuh, ada masa-masa kita sedih. Jadi itu sesuatu yang harus diterima dulu gitu. Kalau misalnya boleh antisipasi, tapi jangan berlebihan, jangan sampai nutup diri gitu. Biasanya itu pelan-pelan. Kemudian biasanya saya juga minta untuk mereka menyadari dulu pola-pola trust issue-nya tuh yang kayak gimana nih, datangnya itu saat ada situasi seperti apa. Nah itu biasanya mereka perlu amati dulu nih kesehariannya. Oh kalau misalnya gue mulai deg-degan karena nggak percaya sama orang tuh dalam situasi yang kayak gimana sih? Apakah cuma dalam situasi yang soal cowok, soal romantisme, atau di situasi di kerjaan juga, atau situasi yang di lainnya juga gitu. Itu pas kapan aja. Nah itu biasanya saya minta mereka untuk sadarin dulu, amati dulu gitu, supaya mereka tahu nih kapan aja ya saya merasa perlu maksudnya ada kesenggol atas isunya nih gitu. Kayak gitu sih biasanya saya minta. Baik, mungkin udah cukup. Terima kasih ya. Oke, sama-sama.